Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Mabes Polri menyebut petugas Densus 88 terpaksa menembak mati seorang terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah karena terduga pelaku mengancam keselamatan petugas. Polisi menyatakan penangkapan terduga teroris Sunardi telah sesuai dengan prosedur. Langkah tegas dilakukan Densus 88 setelah tersangka melawan dengan menabrakkan mobil yang ia kendarai. Tindakan tersebut dianggap membahayakan keselamatan jiwa masyarakat dan petugas. Tindakan menabrak mobil ya, tentu kondisi tersebut dapat menimbulkan keselamatan jiwa ya, baik petugas maupun keselamatan masyarakat ya. Dan kasus ini ya, atau yang bersangkutan SU adalah tersangka tindak pidana terorisme. Ciri atau karakter pelaku tindak pidana terorisme itu tidak segan-segan ya untuk menimbulkan korban ya, bahkan menimbulkan korban diri sendiri ya dengan nekat ya. Tentu upaya-upaya ini untuk menjaga keselamatan jiwa baik masyarakat maupun petugas tentu dilakukan tindakan ya. Lokasi penembakan terhadap tersangka teroris sudah dibersihkan. Puing-puing sisa tembok yang rusak akibat ditabrak mobil milik tersangka teroris Sunardi sudah dipindahkan. Pintu gerbang rumah yang menjadi lokasi penembakan Sunardi di Desa Sugihan, Sukoharjo masih dibiarkan terbuka. Sebelumnya polisi mengatakan tersangka teroris Sunardi berusaha melakukan perlawanan saat ditangkap. Mobil Sunardi saat kejadian juga menabrak bagian depan rumah warga. Pemilik rumah mengatakan peristiwa terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21. Pasca penembakan tersangka teroris Sunardi yang juga berprofesi sebagai dokter di Sukoharjo, Jawa Tengah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sukoharjo kemarin mendatangi rumah Sunardi. Ketua ID Sukoharjo Arif Budi Satrio menjelaskan kedatangan ID ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Arif juga mengatakan Sunardi pernah mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cedera kaki dan harus menggunakan alat bantu. Namun Sunardi menurut keluarga masih bisa mengendarai mobil. Baru tadi dapat informasi nih ya, bahwa beliau tahun 2006 gempa Jogja itu ya, pernah kecelakaan, Bantul ya, pernah kecelakaan. Tadi kan baru tahu dari keluarga, dari bapaknya beliau, Bapak almarhum, kecelakaan kakinya itu kena becak ya. Jadi tadi bang cerita, saya nggak nanya ya, bapak yang cerita. Jadi ada memang cedera di kaki kanan ya Pak? Saya nggak tahu. Jadi aktivitasnya menggunakan Betul kalau itu ya. Kalau itu. Pak masih bisa nyetir mobil sendiri nggak? Oh kalau seperti itu orang polio pun bisa. Kalau nyetir mobil kan duduk ya. Iya. Tapi kata keluarga masih bisa nyetir mobil gitu ya? Oh, kalau tadi cerita keluarga begitu. Pengamat terorisme Institute Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengatakan adanya tersangka teroris yang berprofesi sebagai dokter bukanlah hal yang mengejutkan. Siapa saja menurutnya bisa terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris. Sebab jaringan teroris diduga sudah memasuki berbagai lini profesi. Ia menyebut kelompok teroris membentuk sel-sel yang lebih kecil di masyarakat dan membuat kelompok teroris semakin sulit terdeteksi. Bagi saya informasi adanya seorang dokter yang tergabung dalam jaringan teror dan tertembak mati dalam sebuah aksi penangkapan oleh Densus 88 tidak mengejutkan sama sekali ya. Dalam banyak kesempatan saya sering menegaskan bahwa kita memang masih hidup berdampingan dengan ancaman teror dan aktivitas jaringan teror.